Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas SKB Guru CPNS tahun 2020 untuk formasi PGSD atau IPS SMP. Nah, kali ini pada materi masa Orde Baru dan demokrasi terpimpin. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, nomor 1, krisis multidimensional yang dialami oleh bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto, sehingga muncul demonstrasi di mana-mana. Demonstrasi ini menjadi semakin gencar setelah A. Soeharto terpilih lagi sebagai presiden. B. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. C. Pemerintah gagal meredam gejolak demonstran. D. Aksi damai mahasiswa yang terjadi di mana-mana tidak ditanggapi pemerintah. Atau E. Pemerintah menolak tuntutan para demonstran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto, sehingga muncul demonstrasi di mana-mana. Demonstrasi ini menjadi semakin gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, dan akibatnya sehingga akan berdampak pada harga kebutuhan lainnya seperti kebutuhan bahan pokok, transportasi, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat Indonesia adalah A. Pemerintah Orde Baru mengembangkan ekonomi kapitalis. B. Pemerintah Orde Baru mengembangkan ekonomi neoliberalis. C. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri. D. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara agraris. Atau E. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara maritim. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI atau Republik Indonesia sebagai negara industri. Kita lihat pembahasannya. Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat Indonesia adalah pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri. Padahal kondisi masyarakat Indonesia secara umum adalah petani atau masyarakat agraris. Mestinya yang dikembangkan adalah sektor pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Demonstrasi para pelajar dan mahasiswa yang terjadi pada masa krisis politik tahun 1965 sampai 1966. Mereka membentuk berbagai kesatuan aksi yang menyerukan Tritura, yang salah satunya adalah A. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. B. Turunkan Presiden Soekarno. C. Bubarkan Kabinet Dwi Kora. D. Tolak kenaikan harga BBM. Atau E. Adili para tokoh PKI. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
Kita lihat pembahasannya. Lahirnya Orde Baru pada akhir tahun 1965, pemberontakan berhasil dilumpuhkan oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Rakyat. Tetapi organisasi PKI belum bubar juga, sehingga secara politik PKI masih hidup. Pada 12 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang bergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR dan mengajukan 3 tuntutan yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI serta ormas-ormasnya. Kemudian bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30 SPKI, dan yang terakhir adalah turunkan harga barang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 4. Situasi pada masa demokrasi liberal diwarnai dengan banyaknya pergolakan berupa pemberontakan di daerah. Salah satu yang menjadi latar belakang berbagai pemberontakan tersebut yaitu A. Keinginan untuk menjadikan Indonesia berbentuk negara federal. B. Kegagalan pemerintah mempertahankan negara kesatuan. C. Pasukan pemerintah Hindia Belanda tidak mampu mengamankan wilayah. D. Negara yang terbentuk belum mampu membangun militer yang tangguh. Atau E. Luasnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Keinginan untuk menjadikan Indonesia berbentuk negara federal. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pergolakan di daerah yaitu upaya beberapa kelompok yang tidak setuju dengan bentuk negara kesatuan. Di samping itu, faktor lain seperti ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat dan perbedaan ideologi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah A. Menggalakkan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat. B. Menghasilkan undang-undang yang membatasi gerak partai politik. C. Melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI. D. Anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atau E. Koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan pada masa Orde Lama. Kita lihat pembahasannya. Istilah Orde Baru digunakan untuk membedakan orde sebelumnya. Orde Baru memiliki tekad untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi pada era sebelumnya atau orde sebelumnya, yang dinilai banyak melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang E. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Pada masa Orde Baru, dikembangkan suatu sistem komunikasi yang sangat penting untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan berbasis teknologi luar angkasa, yakni satelit A. Apollo 11, B. Palapa A1, C. Explorer 1, D. Palapa A2, atau E. Sputnik 2. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Palapa A1. Kita lihat pembahasannya. Satelit yang diluncurkan berbasis teknologi luar angkasa
di Indonesia, yaitu satelit Palapa A1. Untuk yang kedua, satelit Palapa A2 itu tidak ada. Kemudian satelit Apollo dan Explorer adalah buatan dari Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, satelit Sputnik 2 adalah buatan dari Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal dengan Rusia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Alasan pokok Presiden Soekarno mengajukan konsepsi sistem pemerintahan baru dengan nama demokrasi terpimpin adalah titik-titik. A. Munculnya berbagai gangguan keamanan dalam negeri dalam berbagai bentuk pemberontakan daerah. B. Banyak pihak ingin mengubah bentuk pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan federal. C. Soekarno berambisi ingin memusatkan kekuasaan di bawah kendalinya. D. Kegagalan Badan Konstituante dalam menjalankan tugas konstitusi. Atau E. Usaha pemerintah dalam penyelamatan negara. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Usaha pemerintah dalam penyelamatan negara. Kita lihat pembahasannya. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno adalah sebagai berikut. Dari segi keamanan, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan, sehingga usaha penyelamatan negara harus segera dilakukan. Kemudian dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Kemudian dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS tahun 1950. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Aksi-aksi demonstrasi kebanyakan dimotori oleh mahasiswa karena mereka titik-titik. A. Lebih pandai dalam menggerakkan massa. B. Memiliki sikap kritis dan peduli terhadap kondisi bangsa. C. Jumlahnya banyak terdiri dari mahasiswa di berbagai daerah. D. Selalu memiliki pemikiran yang selalu benar dan tepat. Atau E. Masih bersemangat berkumpul dan melakukan demonstrasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lihat pembahasannya. Mahasiswa memang harus kritis dan peduli terhadap kondisi bangsanya. Inilah yang kemudian melahirkan adagium atau pepatah, pemuda adalah tulang punggung bangsa. Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Pemudalah yang akan menjadi penentu jalannya masa depan negara ini. Bagi para pemuda, harus menjaga persatuan dan kesatuan, serta terus berkarya dan berinovasi untuk negeri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Terjadinya peristiwa Malari pada 14-17 Januari 1974 terutama dilatar belakangi oleh titik-titik. A. Adanya gejala dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. B. Dominasi ekonomi warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia. C. Pembentukan dui fungsi ABRI yang mendominasi pemerintahan. D. Penolakan terhadap produk-produk dari Jepang. Atau E. Keinginan untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih demokratis. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Adanya gejala dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Kita lihat pembahasannya.
Latar belakang aksi ini adalah bahwa pada mulanya timbul rasa anti modal asing. Maksud dari kalimat tersebut adalah adanya penolakan terhadap eksisnya produk-produk dari Jepang yang beredar di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Soeharto dalam usahanya melakukan pembangunan besar-besaran pada banyak aspek. Akan tetapi, usaha pembangunan tersebut memiliki kendala berupa adanya hutang dari masa pemerintahan Soekarno. Untuk menutupi hutang tersebut, maka Presiden Soeharto memikirkan rencana untuk kemudian memasukkan investor asing dari negara lain. Dari hal tersebut, maka dominasi ekonomi negara Jepang di Indonesia akan menjadi semakin berkembang dan akan berdampak terhadap produk-produk dalam negeri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi gerakan benteng yakni titik-titik A. Memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing. B. Menghindarkan persaingan antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. C. Membatasi masuknya pengusaha swasta asing ke Indonesia. D. Meningkatkan nilai ekspor yang menghasilkan devisa negara. Atau E. Mengembangkan peranan orang Indonesia atau pribumi dalam sektor ekonomi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Mengembangkan peranan orang Indonesia atau pribumi dalam sektor ekonomi. Kita lihat pembahasannya. Gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir, yaitu 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 dan direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Gerakan benteng dimulai sejak bulan April 1950. Selama 3 tahun, yaitu 1950 sampai 1953, lebih kurang 700 perusahaan Indonesia yang mendapat kredit bantuan dari program benteng ini. Program pemerintah ini pada hakikatnya adalah kebijaksanaan untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang E. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.